Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi teknologi jaringan berbasis luas dengan fiber optik. Pengertian fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan Gbps sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Serat optik cenderung stabil dalam penggunaan dan jarang sekali mengalami gangguan, sebab tidak membawa arus listrik serta tak dipengaruhi oleh elektromagnetik. Struktur fiber optik. 1. Core. Bagian core intinya pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2/50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. 2. Cladding. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti core pada serat optik. Ukurannya 5/250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon sehingga memiliki bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali, sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Fungsi cladding tidak hanya sebagai lapisan pelindung inti serat optik saja, tetapi juga untuk melindungi gelombang cahaya. Itulah mengapa adanya cladding membantu supaya cahaya dapat tembus kembali ke inti. 3. Buffer. Coating. Lapisan setelah cladding adalah coating atau buffering, terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastik yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Contoh gangguannya misalnya terjadi lakukan pada kabel serta ketidakseimbangan kelembaban udara. Adanya lapisan coating dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel, sekaligus sebagai perlindungan mekanis dalam proses transmisi cahaya pada serat optik. Di bagian dalam lapisan coating bahannya terbuat dari lapisan plastik elastis. Kemudian pada bagian luar coating terdapat lapisan pembungkus tambahan atau disebut dengan buffer primer. 4. String. Membuat member dan outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah string membuat dan outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Cara kerja fiber optik. Setelah memahami bagian-bagiannya, selanjutnya di sini saya akan bahas bagaimana cara kerjanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa fiber optik atau serat optik media transmisinya berupa cahaya, bukan listrik. Oleh karena itu, cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Keuntungan fiber optik. Fiber optik merupakan jenis kabel dari bahan serat plastik dan kaca halus yang mampu menyediakan internet berkecepatan sangat tinggi. Selain perihal kecepatan, berikut ini adalah keuntungan fiber optik. Memiliki kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan data
dalam jumlah yang besar dengan kecepatan hingga gigabyte per detik. Jika bandwidth yang dibutuhkan besar, maka fiber optik dapat menjadi pilihan. Kemudian jarak transmisi yang lebih jauh. Fiber optik memungkinkan perusahaan memperluas jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penurunan kualitas sinyal. Selanjutnya, efisiensi penggunaan ruang. Kabel fiber optik lebih kecil sehingga bisa menghemat penggunaan ruang di kantor sehingga lebih efisien. Kemudian lebih aman karena fiber optik menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghantar sinyal. Risiko korslet jadi tidak ada sehingga data dapat dihantarkan dengan aman tanpa adanya gangguan. Operasional bisnis dapat terjaga. Kemudian bebas dari gangguan sinyal. Sinyal elektromagnetik lebih sulit untuk terganggu. Sumber interferensi eksternal berbeda dengan kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik. Jadi stabilitas dapat terjaga. Teknologi point-to-point fiber optik atau metro and jaringan metro internet secara harfiah berarti jaringan komunikasi data yang berskala metro atau skala untuk menjangkau satu kota besar seperti Jakarta. Dengan menggunakan teknologi internet sebagai protokol transportasi data, begitu pula arti sebenarnya. Teknologi metro internet merupakan salah satu pengembangan dari teknologi internet yang dapat menempuh jarak yang luas berskala perkotaan dengan dilengkapi berbagai fitur yang seperti terdapat pada jaringan internet umumnya. Sehingga jaringan yang berskala besar metro dapat dibentuk dengan menggunakan teknologi internet biasa. Metro internet merupakan salah satu solusi teknologi untuk HEM dalam memberikan solusi terintegrasi untuk layanan voice, data, dan video. Metro Internet Network memiliki karakteristik antara lain teknologi IP atau internet dapat mengakomodasikan layanan berupa voice, data, high-speed internet access, dan video kecepatan tinggi hingga gigabyte internet atau 1000 Mbps untuk menunjang kebutuhan akan next generation network. Teknologi metro internet menawarkan banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh tidak hanya oleh pihak penyediaan jasa, namun juga oleh para penggunanya. Di antaranya, kemudahan hampir semua perangkat komunikasi data, khususnya untuk keperluan LAN dan juga WAN yang sederhana, pasti menggunakan interface internet. Selain itu, kegiatan atau operator administration maintenance dan OAMP dari teknologi ini juga sudah tidak asing lagi bagi para penyedia jasa, seperti hanya melakukan OAM dan P pada jaringan lokal saja. Teknologi point to multipoint FTTX, PTX atau serat untuk X adalah istilah umum untuk semua arsitektur jaringan broadband berbasis serat optik yang menyediakan akses data kepada pelanggan. Dalam prakteknya, FTTX dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
FTTP atau FTTH. FTTP koneksi serat optik untuk lokasi pelangganan, dan FTTCN koneksi serat optik yang hanya meraih titik distribusi tertentu. Sedangkan koneksi ke pelanggan memakai kabel tembaga. FTTX terdiri dari satu FTTP fiber to the premises adalah koneksi data berbasis kabel serat optik ke tempat pelanggan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan koneksi serat optik untuk FTTH dan FTTP. 2. FTTH fiber to the home, koneksi data berbasis serat optik yang mencapai rumah pelanggan, biasanya dalam bentuk kotak yang dipasang di dinding luar rumah, atau Anda juga bisa masuk ke rumah tempat ONU, unit jaringan optik. Jaringan optik berada dan Ethernet jaringan serat optik dan point to point. Pasti menggunakan arsitektur FTTH untuk menyediakan 3 layanan sekaligus: telepon, akses internet, dan TV berbasis IP dalam serat optik tunggal. 3. FTTP fiber to the building, business or bus. 3. FTTP fiber to the building, business or basement. Optik berbasis serat koneksi data untuk mencapai gedung. Dari sana akses ke pelanggan di sebuah ruangan di dalam gedung dilakukan dengan menggunakan media lain, dapat berupa internet, kabel TV, kabel, atau saluran telepon. FTTP fiber to the distribution point, koneksi data berbasis serat optik yang hanya mencapai kotak distribusi yang terletak beberapa meter dari rumah pelanggan atau bangunan. FTTS FTTLA fiber to the node